Selamat siang, perkenalkan nama saya Gaputus Kasim, NIM 1710416535, kelas A2 Manajemen, Makul Manajemen Operasi, dosen Adi Mursali SMM. Saya akan presentasikan materi masalah penugasan. Pendahuluan, masalah penugasan, masalah program linear khusus, masalah pendelegasian tugas atau assignment, sejumlah penerimaan tugas atau aksinya atas dasar satu one-to-one. Jumlah aksimen sama dengan jumlah aksini bila tidak harus ditambahkan dummy aksimen atau aksini atau objek semu. Diperlukan data keuntungan atau kerugian yang ditimbulkan aksimen dalam menyelesaikan aksimen. Pendahuluan. Poin pertama, masalah bisa minimasi atau maksimasi tujuan menjatuhkan setiap aksini pada suatu aksimen sehingga dihasilkan kerugian minimal atau keuntungan maksimal. Kerugian berupa biaya dan waktu, keuntungan berupa pendapatan laba nilai kemenangan. Umumnya diselesaikan dengan metode Hungarian. Metode Hungarian yang pada tahun 1916 dikembangkan oleh seorang ahli matematika berkebangsaan Hungaria yang bernama Dekonik. Sebagai catatan kasus penugasan dianggap normal apabila jumlah sumber daya yang akan ditugaskan dan jumlah pekerjaan tahu tujuan adalah sama. Sebuah perusahaan kecil. Contoh masalah minimasi. Sebuah perusahaan kecil mempunyai 4 pekerjaan yang berbeda untuk diselesaikan oleh 4 karyawan. Biaya penugasan seorang karyawan untuk pekerjaan yang berbeda adalah berbeda karena sifat pekerjaan berbeda-beda, karena setiap karyawan mempunyai tingkat keterampilan, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan serta latihan yang berbeda pula, sehingga biaya penyelesaian pekerjaan yang sama oleh para karyawan berlanjut juga berbeda. Catatan: dalam praktik sehari-hari, tidak semua masalah penugasan memiliki matriks biaya atau keuntungan seperti dalam contoh kasus di atas. Ada kalanya seorang karyawan misalnya tidak dapat dialokasikan atau tugas untuk sebuah pekerjaan tertentu karena alasan usia, jenis kelamin, keterampilan yang tidak memadai, kondisi fisik, atau karena sebab lainnya. Dengan demikian, karyawan dengan keterbatasan seperti itu tidak dapat dipaksakan mengerjakan sebuah pekerjaan yang memandang tidak mungkin baginya. Untuk mengatasi hal semacam ini, maka dalam proses penyelesaian perlu ditambahkan sebuah bilangan yang sangat besar dan disebut dengan bilangan M untuk masalah minimalis dan M untuk masalah maksimalis. Proses penyelesaian selanjutnya dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti pada kasus penugasan yang normal. Hanya saja, pada keputusan optimalnya akan dihindari menugaskan karyawan pada tugas yang memiliki bilangan M atau M tersebut. Teori pengambilan keputusan. Pola dasar berpikir dalam konteks organisasi. Yang pertama, penilaian situasi untuk menghadapi perbedaan apa yang terjadi. Yang kedua, analisis persoalan dari pola pikir sebab akibat. Yang ketiga, analisis keputusan didasarkan pada pola pikir mengambil pilihan. Yang keempat, analisis persoalan potensial didasarkan pada perhatian mengenai peristiwa masa depan, mengenai peristiwa yang mungkin terjadi yang dapat terjadi. Inti pengambilan keputusan. Penentuan alternatif yang jelas harus alternatif yang terbaik. Perumusan berbagai alternatif tindakan sesuai dengan yang sedang dalam perhatian dalam memilih alternatif yang tepat setelah suatu evaluasi atau penilaian mengenai aktivitasnya dalam mencapai tujuan yang dihendaki mengambil keputusan. Lingkungan suatu keputusan. Yang pertama, lingkungan eksternal. Terdapat 5 poin. Yang pertama, sosial, politik, budaya, alam, ekonomi, dan kita. Kedua, lingkungan eksternal memiliki 4 poin. Yang pertama, ada mutu barang rendah, kurangnya promosi, pelayanan tidak memuaskan, dan sales atau agen tidak bergairah. Teknik pengambilan keputusan. Certainty. Jika semua informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan diketahui secara sempurna dan tidak berubah. Risk. Jika informasi sempurna tidak tersedia tetapi seluruh peristiwa yang akan terjadi besarnya probabilitasnya diketahui. Uncertainty. Jika seluruh informasi yang mungkin terjadi diketahui tetapi tanpa mengetahui probabilitasnya masing-masing.
Unsur-unsur dalam analisis keputusan: yang pertama, pernyataan keputusan; yang kedua, sasaran bagi keputusan; yang ketiga, alternatif atau pilihan; 4, konsekuensi pilihan. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan: yang pertama, rumuskan atau definisikan persoalan keputusan; 2, kumpulkan informasi yang relevan; 3, cari alternatif tindakan; 4, analisis alternatif yang visible; 5, memilih alternatif yang terbaik; 6, laksanakan keputusan dan evaluasi hasilnya. Konflik: jika kepentingan dua atau lebih mengambil keputusan berada dalam pertarungan aktif di antara kedua belah pihak, sementara keputusan certainty, risk, dan uncertainty yang aktif hanya mengambil keputusan. Tujuan analisis keputusan: decision analysis, mengidentifikasi apa yang harus dikerjakan, mengembangkan kriteria khusus untuk mencapai tujuan, mengevaluasi alternatif yang tersedia yang berhubungan dengan kriteria, yang mendefinisikan risiko yang melekat pada keputusan tersebut. Baiklah, sekian dan terima kasih.